Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekret Presiden tahun 1959, Indonesia mengubah sistem demokrasinya yang awalnya sistem demokrasi liberal atau sistem demokrasi parlementer ke sistem demokrasi terpimpin, yang berarti menandakan bahwa keputusan dan kebijakan yang dijalankan dengan berpusat pada kekuasaan yang berada pada satu orang sebagai pemimpin pemerintahan. Jadi kekuasaan presiden dalam demokrasi ini hampir dominan. Oleh karena Indonesia telah mengganti sistem demokrasinya menjadi demokrasi terpimpin, sistem perekonomian Indonesia juga mengganti sistem perekonomiannya menjadi sistem ekonomi terpimpin. Tujuan dari sistem ekonomi terpimpin ini adalah terciptanya pemerataan ekonomi di semua kalangan masyarakat, yang menandakan bahwa yang berarti pada masyarakat ini yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin. Pada masa ini beberapa kebijakan pemerintah sangat banyak, atau pemerintah pada masa ini mau tidak mau membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tujuan ekonomi terpimpin ini. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah nanti kita akan perinci satu persatu, namun pada yang pertama ini saya akan menyampaikan pokok-pokoknya atau intinya dari kebijakan pemerintah tersebut. Yang pertama, pemerintah berusaha menekan laju inflasi sejak tahun 1959. Yang kedua, pemerintah melakukan pengetatan anggaran belanja negara serta melakukan pengawasan manajemen dan administrasi perusahaan swasta. Yang ketiga, pemerintah mengubah sistem Dewan Perancang Nasional menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, pemerintah menetapkan pendirian Bank Tunggal Milik Negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1965. Yang terakhir, pengeluaran uang rupiah baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965. Saya akan menyampaikan salah satu kebijakan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin yang berhubungan dengan sistem ekonomi terpimpin, yaitu pendirian Bappenas atau Badan Perancang Pembangunan Nasional. Bappenas awalnya bernama Dewan Perancang Nasional atau Dapernas, yang diketuai oleh Muhammad Yamin dan didirikan pada masa Kabinet Juanda pada tahun 1958. Tugas Dewan Perancang Nasional adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan itu. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional berubah menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi terpimpin membuat Presiden Soekarno berkuasa penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan karena memegang langsung kekuasaan di bidang perekonomian. Tugas Bappenas adalah untuk menyusun rancangan jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai mandataris MPRS. Di sini saya akan menerangkan tentang penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Devaluasi sendiri memiliki tujuan yang pertama, membendung inflasi yang tetap tinggi. Yang kedua, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat tidak dirugikan. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai pengurangan mata uang. Akan tetapi, usaha tersebut tidak dapat mengatasi kemerosotan ekonomi terutama di bidang moneter. Hal ini dikarenakan yang pertama,
pengeluaran biaya ASEAN Games 4 tahun 1962, Ganevo tahun 1963, serta usaha pembebasan Irian Barat. Yang kedua, penurunan ekspor impor. Dan yang ketiga, pembelanjaan cadangan devisa negara akibat konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi kenaikan laju inflasi. Kenaikan laju inflasi dilandasi dengan keadaan seperti penghasilan negara yang mengalami devisa dan penghasilan lainnya yang mengalami kemerosotan, seperti nilai mata uang rupiah yang mengalami kemerosotan dan anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. Pinjaman dari luar negeri pun tak mampu untuk mengatasi masalah ini. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap sektor pemerintahan tak mampu mencapai keseimbangan yang ada, dan penerbitan administrasi dan manajemen pun tak berpengaruh apa-apa, dan penyaluran kredit-kredit baru terhadap usaha-usaha yang dianggap sangat penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan. Keadaan defisit yang semakin meningkat menyebabkan pemerintah membuat atau menyetak uang tanpa perhitungan matang-matang, sehingga menambah berat angka inflasi. Dan pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah menyatakan devaluasi dengan menjadikan uang rupiah bernilai 1.000 menjadi 1. Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1.000 kali lipat uang rupiah lama, tetapi di masyarakat uang tersebut hanya bernilai 10 kali lipat dari uang rupiah baru. Tindakan tersebut atau tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi justru menyebabkan meningkatnya angka inflasi. Beberapa kebijakan di bidang ekonomi, salah satunya adalah DEKON atau Deklarasi Ekonomi. Latar belakang didirikannya Deklarasi Ekonomi itu karena berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna merangsang ekspor mengalami kegagalan. Misalnya sistem bukti ekspor atau BE, kemudian sulitnya mencari modal dan tenaga dari luar negeri, sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat mengalami kegagalan atau tidak terlaksanakan dengan baik, sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkannya landasan baru guna memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, yaitu DEKON dengan 14 peraturan pokoknya. DEKON berlandaskan pada sistem ekonomi Indonesia, yaitu berdiri di kaki sendiri, dengan mengutamakan pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang dikerjakan secara gotong royong antara rakyat dan pemerintah sebagai syarat untuk menyalurkan daya kerja dan daya kreatif secara maksimal. Tujuan utama deklarasi ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Deklarasi Ekonomi atau DEKON mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai kebijakan. Di antaranya adalah yang pertama, diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Yang kedua adalah ekonomi sosial Indonesia. Ekonomi ini tanpa penghisapan manusia oleh manusia. Tiap orang dijamin mendapat pekerjaan, sandang pangan, dan perumahan, serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Namun, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan moneter. Sebaliknya, DEKON justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem statisme karena perekonomian Indonesia diatur penuh oleh
pemerintah dan banyak prinsip dasar ekonomi yang diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat. Defisit yang semakin meningkat tersebut diatasi dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang-matang sehingga menambah berat beban inflasi. Kegagalan peraturan pemerintah disebabkan oleh yang pertama adalah tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Yang kedua adalah adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Singapura dan Malaysia dalam rangka Dwi Kora. Yang ketiga adalah politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat yang makin memperparah perekonomian di Indonesia. Yang keenam ada perdagangan dan pengkreditan luar negeri. Pemerintah Indonesia membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian. Sebab kurang lebih 80% penduduk di Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengekspor berbagai barang baku atau barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Jika di Indonesia tidak mampu memperoleh keuntungan, akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri guna memenuhi biaya import dan memenuhi kehidupan masyarakat di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mampu memenuhi ekspor dan memenuhi kepentingan dalam negeri. Dengan bantuan kredit tersebut, membuka jalan bagi pedagang dari negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. Yang keenam, kebijakan lain dari pemerintah. Kebijakan lain dari pemerintah untuk memperbaiki ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komando Tinggi Operasional Ekonomi atau bisa disebut dengan KOTOI, dan Kesatuan Operasi yang disebut dengan KESOP. Yang kedua, peleburan bank-bank yang ada di Indonesia atau peleburan bank-bank negara.